Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan cara membuat game dengan menggunakan Scratch. Game yang akan kami buat pada kali ini adalah game domba menyeberang jalan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama seperti biasa kita membuka aplikasi Scratch. Dan ini adalah tampilan awal dari Scratch. Bisa dilihat di sini ada sprite bergambar kucing. Namun di game ini kita tidak menggunakan sprite kucing, maka kita hapus dulu sprite kucing ini. Sekarang kita akan menambahkan tombol start untuk memulai game. Bisa karena di Scratch ini tidak disediakan gambar tentang ataupun tombol start, maka kita bisa menggunakan aplikasi pengolah gambar seperti Photoshop dan sebagainya untuk membuat tombol start. Karena kami telah menyiapkan tombol startnya, maka langsung saja kita upload tombol startnya. Oke, selanjutnya kita akan memperkecil ukuran tombol ini karena tombol ini terlalu besar ya. Jadi kita perkecil ya, contohnya mungkin kita perkecil menjadi 35. Selanjutnya kita akan mengatur posisinya agar lebih ke tengah. Kita bisa mengubahnya dengan mengubah X-nya itu menjadi 0. Nah, ini udah jadi lebih ke tengah ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan backdrop ataupun wallpaper untuk gamenya. Backdrop yang akan kita gunakan untuk di game ini itu ada 3. Yang pertama itu untuk tampilan awal saat game ingin dimulai. Yang kedua itu saat permainan sedang berlangsung. Yang ketiga itu saat permainan telah gagal atau telah selesai. Nah, dari situ kita langsung aja nih kita upload backdropnya dulu. Nah, kita pilih ini nih, lalu kita pilih upload backdrop. Lalu di sini saya sudah menguploadnya. Yang ini untuk tampilan awal dan ada lagi nih yang untuk tampilan saat permainan dimainkan. Dan yang terakhir ini untuk saat permainan gagal ataupun saat domba gagal nyebrang. Karena masih kosong nih yang di terakhir ini, maka akan kita tambahkan teks gitu yang bertulisan fail atau gagal. Nah, yang pertama itu kita ubah dulu warnanya menjadi putih dan jenis fontnya itu bisa kita ubah ke pixel. Langsung aja kita tambahkan. Nah, lalu kita atur ukurannya agar pas dengan yang ada di backdrop ini. Oke, udah selesai. Untuk mempermudah mengganti wallpaper atau backdrop, maka kita ganti namanya aja dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita kasih nama depan. Yang kedua ini kita ganti jadi arena. Nah, yang ketiga ini kita ganti jadi file. Oke. Dan selanjutnya kita kembali ke kode, lalu kita klik sprite. Nah, yang tombol start ini, dan kita akan masukkan kode agar tombol start ini bisa bekerja gitu. Habis itu kita klik events, lalu kita drag atau kita tarik yang tulisan when clicked. Lalu setelah itu kita ke looks untuk cari switch backdrop to. Nah, ini nanti kita ganti ke depan. Jadi setelah kita klik gambar bendera ini, maka itu akan mengganti ke backdropnya, akan ganti ke gambar yang ada sound sheet-nya. Lalu kita ke looks lagi tetap, lalu kita scroll ke bawah, kita klik yang show. Nah, kita tarik lagi, kita drag lagi ke di bawah switch backdrop. Jadi setelah kita mencet klik bendera, maka akan muncul, setelah mengganti backdrop, maka akan muncul tulisan startnya gitu. Nah, agar
gamenya ini tidak terlalu sepi, agar lebih asik gitu, maka kita akan menambahkan musik untuk yang ada di game itu. Nah, pertama karena kita ingin musiknya itu terus berulang, maka kita bisa menambahkan code yang ada di kontrol. Nah, kita klik forever. Selanjutnya kita bisa pergi ke sound yang ada di code sound, itu yang warna ungu. Nah, kita klik yang play sound until done. Lalu setelah itu kita taruh di tengah-tengah antara forever. Nah, ini untuk mengupload lagunya kita bisa pergi ke tab sound. Setelah kita kita bisa mengklik choose a sound. Nah, kita cari musik yang cocok gitu. Nah, ini ada di loops, kita cari. Nah, ini mungkin cocok kali ya. Nah, ini cocok. Setelah cocok, kita kembali ke code. Lalu di play sound itu kan kita ganti dulu tuh ke densitar. Nah, ganti. Setelah itu bisa kita coba ya. Kita coba dulu ketik benderanya. Nah, bisa ya, bisa. Nah, selanjutnya kita akan memberikan yang lebih seru gitu buat si tombol start gitu. Nah, kita klik yang di event, kita pilih when this sprite click. Nah, itu kita pilih. Jadi tujuannya itu biar tombol start itu punya tugas atau fungsi baru gitu. Terus kita pilih looks lagi, kita pilih yang switch backdrop. Nah, kita pilih switch backdrop itu kita ganti ke arena. Lalu biar nggak sepi-sepi banget gitu, kita masukin soundnya itu, atau ya kita pilih masukin sound. Kita klik dulu soundnya ini. Nah, kita klik sound, kita choose a sound, kita klik, kita pilih yang kira-kiranya pas gitu. Nah, kayaknya nih koin. Nah, kita klik. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa kembali lagi ke kode. Lalu kita bisa klik yang looks, lalu kita pilih hide agar saat file ini sprite ini kita klik itu langsung ganti ke backdrop, terus bisa keluar suara koin dan langsung hilang gitu dari arena, kan pindah ke arena. Selanjutnya kita pilih yang event lagi, terus kita when backdrop switch to, kita pilih ke depan, kita pilih ke looks, lalu kita pilih yang show. Jadi saat kembali ke backdrop depan ini, itu tombol startnya kembali muncul. Nah, untuk tombol startnya ini udah cukup lah ya. Nah, kita coba dulu langsung. Nah, kita klik yang bendera, kita klik tombol startnya. Nah, udah bisa berfungsi ya gitu untuk tombol start ini. Kita akan membuat hitung mundur untuk permainannya gitu. Nah, sekarang kita bisa, karena kita belum nyiapin, jadi kita bikin aja sendiri dari scratch. Kita pilih yang sprite ini, choose a sprite, kita pilih yang paint, lalu kita bisa klik yang gambar kotak ini. Fillnya kita ganti ke mirip warna hitamnya di jalan ya. Kita ubah brightnessnya jadi 13, itu biar cocok, biar pas lah. Lalu kita buat aja kotaknya, kita pas-pasin aja lah.
warnanya kita ubah aja ya jadi warna putih. Kita masukkan angka 3 karena biasanya kan polygon mulai dari 3 gitu, kita taruh di tengah. Kalau terlalu kecil atau terlalu besar bisa kita sesuaikan. Lalu setelah itu kita ganti namanya menjadi 3 tuh. Kita duplicate aja biar cepat. Kita klik duplicate. Nah, habis itu kita bisa ganti aja langsung nomornya ya. Kita ganti nomor 3 jadi nomor 2, kita lebih sesuaikan lagi. Terus kita duplicate lagi. Kita ganti nomor angka 2-nya itu jadi angka 1. Jadi kan pas ya 3, 2, 1. Kita duplicate lagi, kita ubah ke angka 1-nya, kita bisa ubah ke angka 2 jadi lebih mantap gitu, lebih pas. Bisa kita ganti nama sprite-nya itu ke countdown atau hitung mundur. Selanjutnya kita kembali ke code, lalu bisa kita sesuaikan posisi sprite-nya. X-nya bisa kita ganti 0 dan Y-nya bisa kita ganti. Setelah itu kita, karena sprite-nya terlalu besar, kita bisa perkecil ukurannya jadi 50. Masih terlalu kecil, jadi kita ubah ke 70 aja. Nah, pas kan 70. Terus setelah itu bisa kita klik event, lalu kita klik when this flag clicker. Nah, kalau udahan kita pilih lagi looks, lalu kita cari height. Nah, ini tujuannya saat tulisannya itu nggak muncul di backdrop awal, jadi hanya ada di arena saja gitu. Selanjutnya kita pilih lagi when backdrop switch to, lalu kita ganti depan jadi arena, lalu kita kembali ke looks, kita masukkan show. Setelah itu kita masukkan switch costume to. Nah, kita masukkan di bawah. Lalu yang go ini kita ubah dulu jadi 3. Lalu kita ke control, kita pilih wait. Kita hanya butuhkan 1 detik aja, jadi kita kita ganti 1 detik. Nah, kita masukin lagi nih yang switch custom tuh. Nah, ada triknya, itu kita bisa copy aja atau kita duplicate aja switch custom tuh sama yang kode weightnya itu, yang oranye itu. Nah, oke. Udah kita copy atau kita udah duplicate, lalu kita ubah jadi 2 dan lanjutkan sampai yang go lagi, jadi kita ubah jadi 1, kita duplicate lagi jadi go. Oke, udah. Lalu kita pilih yang looks lagi, kita pilih yang height, jadi saat switch custom to go ini atau tulisan go ini muncul, jadi sprite-nya langsung hilang gitu, ngumpet. Untuk sprite countdown atau hitung mundurnya ini udah selesai ya. Jadi kita coba dulu. Kita klik start. Oke, udah bisa. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan peran utama dalam permainan ini, yaitu si domba. Jadi langsung aja kita upload sprite. Nah, setelah terupload atau setelah diimpor gitu nih sprite-nya, si domba kita bisa sesuaikan agar tidak terlihat miring gitu. Nah, setelah sesuai gitu tidak terlihat miring, kita bisa klik yang flip horizontal agar yang awalnya menghadap ke kiri berubah menjadi hadap kanan.
Setelah itu bisa kita sesuaikan size-nya. Kita kecilin jadi 15 aja. Kita sesuaikan lagi posisinya dari yang di tengah sekarang jadi ke pinggir gitu. X-nya kita bisa ubah ke min 146. Setelah itu kita pilih Y-nya itu kita ganti ke 0. Setelah itu seperti biasa kita ke event, kita klik yang when this flex click. Oke, setelah itu kita ke looks dan pilih height. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel score. Jadi kita pilih variabel dulu. Make a variable, kita klik make a variable, kita buat variabelnya, kita ketik score. Oke, udah muncul. Setelah itu juga kita pilih height variable score agar saat bendera ini diklik, tombol skornya itu nggak muncul gitu. Setelah itu kita seperti biasa di setiap sprite-nya kita pilih when backdrop switch to, kita pilih depan dan kita kembali lagi ke looks, kita pilih looks, terus kita pilih height agar si sprite-nya ini nggak muncul gitu di saat mengulang permainan. Nah, selanjutnya kita pilih event, lalu kita pilih when backdrop switch to. Lalu kita ganti ke arena. Setelah itu kita pilih variabel. Kita pilih set score. Nah, itu kan ada set my variable. Nah, my variabelnya diganti dengan score. Selanjutnya kita pilih lagi di bawahnya itu ada show variable my variable. Nah, itu kita taruh di bawah when backdrop switch to atau di atas set score. Nah, itu kan masih my variable nih, kita ganti jadi score. Setelah itu kita pilih looks, terus kita hide. Setelah itu kita pergi ke, lalu kita pilih control, terus kita klik yang white seconds. Kita lihat dulu ada berapa banyak dari tadi hitung mundurnya. Kan tadi hitung mundur kita ada dari hitungan ketiga, berarti 3, 2, 1 dan satu lagi itu tadi go, berarti ada 4 detik. Nah, jadi kita satunya ini kita ganti jadi 4 detik ya. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke motion, terus kita set X to min 246 dan kita tambahin lagi set Y to 0 atau set Y to 0 itu. Oke, kalau udah, nah selanjutnya kita pergi ke control, terus kita klik yang forever, kita pindahin forever. Nah, setelah udah forever di bawah set Y to 0, kita tambahin lagi yang if then di bawah, yang ada di bawah forever, kita masukin di tengah-tengah forever. Oke. Setelah itu kita pergi ke sensing. Nah, itu di bawah, kita scroll ke bawah dikit, itu ada key space preset. Nah, itu kita klik, kita pindahin ke yang di antara tulisan if dan then. Kita masukin, lalu habis itu space-nya itu kita ganti jadi up arrow. Selanjutnya kita pergi ke motion, lalu kita pilih change Y by berapa. Nah, kita pilih itu 10 aja dulu. Nah, langsung kita coba dulu ya, apakah bisa ini si dombanya itu naik ke atas apabila kita mencet arah atas gitu ya. Kita coba dulu. Ya, berhasil teman-teman sekalian. Dan selanjutnya kita akan, nah langsung aja kita buat dombanya tadi udah cut. Untuk dombanya ke bawah, langsung aja kita duplicate aja yang tadi. Kita ganti tadi up arrow, sekarang down arrow. Oke.
Dan yang bagian change Y by itu kita buat jadi min 10. Nah, tadi kan udah ke atas dan ke bawah. Nah, sekarang kita bakal bikin buat yang ke kanan dan ke kiri. Caranya sama, kita copy aja duplikat yang atas dulu. Kita duplikat dulu ke bawah. Nah, tapi yang change Y by kita ganti ke change X by, oke? Nah, kita ganti dulu. Nah, kalau udah kita ganti, nah kan ini ada yang if k-nya, yang k-nya itu kita gantikan tadi up arrow, sekarang ini ke kanan, berarti right arrow. Oke, kita udah ganti right arrow. Selanjutnya itu sama juga, yang bawahnya gitu juga. Nah, sekarang kita duplikat lagi, kita ganti yang k right arrow itu kita ganti jadi oke. Nah, terus yang bawahnya juga tuh yang change itu diganti jadi min 10. Oke. Langsung aja kita coba dan ya, berhasil. Nah, kita lanjut. Saat si domba itu menyampai batas finish atau yang ada paling sebelah kanan, dia akan mendapatkan skor atau skornya akan berubah. Oleh sebab itu kita akan membuat bagaimana untuk skor itu dapat berubah. Kita pergi ke kontrol, lalu kita pilih if then sama seperti tadi gitu. Lalu setelah itu kita letakkan di bawah yang change X by 10, min 10, minus 10. Pergi ke sensing, kita pilih yang touching mouse pointer. Lalu kita ganti menjadi edge. Setelah itu saat pemain sampai di garis finish atau di sebelah kanan layar permainan, ia akan mendapatkan skor dan juga ada bunyi gitu biar lebih atraktif gitu. Untuk itu kita akan pergi ke sound, lalu kita pilih star sound. Nah, kita lihat dulu, oh ternyata belum diimpor nih. Nah, kita akan pergi ke sound tab yang ada di atas, kita pergi ke sana dulu. Setelah itu kita pilih efek koin gitu. Kita cari sound coin. Setelah menambahkan sound coin, kita dapat mengubah skor apabila si domba dapat menyeberang jalan atau mencapai garis finish. Yaitu pertama dengan pergi ke variabel, lalu pilih change my variable by. Lalu my variabelnya diganti dengan skor. Nah, setelah itu kita bisa mengubah skornya dari angka 1 menjadi angka 10. Di situ bebas sesuai dengan apa yang kita mau. Setelah itu kita dapat memberikan kode baru agar apabila si domba telah berhasil menyeberangi jalan atau dapat mencapai garis finish, dia akan kembali lagi ke bagian sisi kiri permainan agar dapat menambah poin lagi. Yaitu dengan memasukkan pertama dengan mengklik looks, lalu kita pilih hide. Nah, di hide itu kan nanti dia hilang secara cepat. Nah, agar dia kembali lagi, maka kita klik aja, kita cari aja, kita pergi ke event, lalu kita pilih yang kita tunggu gitu. Nah, kita masukkan angkanya itu cepat aja ya, berarti 0,1 second atau 0,1 detik. Lalu kita kembali lagi ke looks dan memilih yang show gitu. Jadi setelah hilang selama 0,1 detik, domba tersebut akan kembali lagi di sisi kiri gitu. Oke, setelah itu juga kita bisa menambahkan, kita klik di motion dulu, lalu kita pilih go to X dan Y. Jadi kita pindahin. Nah, itu kan udah min 246, kita jadi sama dan hanya diganti Y-nya aja, jadi dari awalnya min 10 jadi 0 kayak gitu. Untuk domba mungkin sekian dulu. Mungkin kita akan coba dulu. Kita klik benderanya, kita mainkan gamenya, dan ya hasilnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita memilih touchingnya itu kan milihnya edge, yang artinya itu
pinggiran frame-frame dari game ini gitu. Jadi pinggiran-pinggiran dari frame game ini tuh merupakan edge gitu. Jadi untuk mengakali hal ini kita bisa mengubah atau membuat sebuah sprite untuk berbentuk garis finish untuk dijadikan garis finish untuk si domba. Caranya segampang seperti biasa, kita klik yang choose sprite, kita pilih paint, kita pilih yang line. Kita ganti dulu outline-nya jadi putih aja lah ya, biar gampang. Lalu setelah itu kita buat garisnya dulu. Ukurannya nanti menyesuaikan dan sepertinya 5 cukup lah ya. 5, lalu setelah itu kita sesuaikan posisinya. Nah, setelah itu kita ganti X-nya itu menjadi 230 dan Y-nya itu menjadi 0. Dengan size-nya itu 120 atau panjangnya itu jadi 120 gitu. Tadi kan yang 5 itu lebarnya. Oke, karena tadi lebar 5 karena sesuai dengan ukuran yang ada, garis-garis yang ada di jalan rayanya itu atau di arena. Lalu kita kembali lagi ke dombanya, kita klik sprite dombanya lagi. Kita ganti yang tadinya touching itu pakai edge, kita ubah ke sprite 1 gitu. Nah, untuk mempermudah penyebutan, kita ganti nama di sprite satunya itu kita ganti jadi finish line. Oke, langsung aja kita coba. Oke, kita langsung mulai. Ya, Alhamdulillah bisa ternyata guys ya. Langsung bisa digerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Dan apabila kita melanjutkan ke kanan itu akan mendapatkan poin itu. Poinnya bertambah, skornya itu bertambah. Oke. Untuk mempersulit game ini atau untuk lebih menantang game ini, kita membuat rintangan untuk si domba dalam menyeberang. Langsung aja kita import sprite-nya itu, langsung kita upload sprite. Nah, langsung aja import 3 mobil, itu ada warna merah, hijau, dan kuning. Kita ubah dulu warna merah ke ukuran 35 dan dilanjut ke warna kuning dan hijau. Lalu kita akan memasukkan kode agar saat si domba ini menyentuh ataupun menabrak salah satu dari mobil ini, itu akan gagal permainannya. Oke, kita aja langsung masuk ke kontrol, kita klik kontrol, kita pilih if then, lalu setelah itu kita pergi ke sensing, lalu kita pilih yang touching gitu, dan kita pindahin, dimasukin ke antara if dan then. Kita ganti mouse pointernya ke car 1 gitu, misalkan car 1 itu warna merah. Nah, kita ganti ke car 1. Lalu kita bisa menambahkan sound effect untuk apabila si domba mengenai mobil gitu, menabrak mobil itu dengan bong gitu ya. Nah, ini bong nih. Nah, itu biar lebih seru gitu. Setelah itu kita kembali ke code, lalu mengganti star sound yang koin menjadi bong gitu, karena biar si pemain itu tahu bahwa kalau dia telah gagal. Lalu kita bisa kembali ke looks, kita pilih yang hide, jadi setelah si dombanya ini menabrak mobil maka dombanya akan hilang gitu. Dan langsung kita bisa pergi ke looks lagi, kita pilih switch backdrop to, nah kita ganti ke yang file itu yang gagal itu. Setelah itu kita bisa pergi lagi ke kontrol dan kita pilih yang stop. Udah kita scroll ke bawah, kita pilih yang stop. Nah, yang al itu kita ganti ke describe. Jadi fungsi untuk yang switch backdrop to file itu agar peserta tahu atau pemain tahu bahwa dia telah gagal dan permainan itu berhenti gitu, gagal karena udah gagal, nanti dia akan mengulang permainannya lagi gitu. Setelah itu kita bisa mengkopinya untuk di mobil kedua dan ketiga.
hanya kita ganti touchingnya itu ke car 2 ataupun ke car 3 gitu. Oke, setelah itu langsung aja kita coba. Nah, setelah kita coba ternyata masih muncul nih si mobil-mobil ini di tampilan depan maupun di tampilan belakang gitu. Di backdrop yang bagian depan dan di bagian file gitu. Nah, untuk itu kita akan membuat agar mobil ini bisa hilang gitu di tampilan depan dan tampilan akhir. Yang pertama itu kita pergi ke event, lalu kita pilih yang when this flag click, lalu kita pergi ke looks dan milih yang hide. Setelah itu juga kita akan mengubah untuk yang bagian belakang, kita pilih di event juga kita pilih when background switch to, nah itu kita pilih yang failed itu. Nah, setelah itu kita pilih di control, kita pilih yang forever. Lalu di looks kita pilih juga yang hide. Oke, dan setelah itu kita pilih di control lagi, kita pilih yang stop this script. Nah, gitu. Oke, udah kita ganti jadi di script. Setelah itu kita juga akan mengubah yang ada di depan agar mobil ini tidak muncul untuk di depan. Kita pilih when backdrop switch to yang ada di event. Nah, setelah itu kita pilih lagi yang di looks yang hide gitu. Nah, setelah itu juga ini kita juga merubah yang ada di arena, tapi bukan menghilangkan semobil, tapi untuk menghilangkan selama 4 detik karena sesuai dengan hitung mundur saat permainan dimulai. Kita pilih when backdrop switch to, kita pilih arena, kita pilih looks hide, dan kita pilih wait yang ada di control. Kita pilih 4 second karena sesuai dengan hitung mundur tadi gitu. Oke, lalu setelah itu kita pilih looks lagi, kita show atau kita munculin lagi tuh mobil setelah melewati 4 detik tersebut. Oke, setelah itu kita pilih di motion, kita pilih yang go to X. Nah, setelah itu kita pergi ke operator, kita pilih yang pick random. Nah, itu kita pilih, kita masukin di sumbu X nya. Jadi masukin di sumbu X, yang pertama itu kan 1 kita ganti jadi min 196 to 196 juga. Nah, sumbu Y nya kita ganti jadi 197 gitu. Oke, lalu kita ke control, kita pilih forever. Oke, kita masukin di bawah go to X. Nah, selanjutnya kita pergi ke motion, lalu kita pilih yang change Y by dengan nilai min 7 gitu, karena mobil ini kan bergerak dari atas ke bawah ya, jadi menggunakan sumbu Y yang minus gitu. Oke, selanjutnya kita bisa pilih ke control, lalu kita pilih yang if then. Setelah kita telah mengklik yang if then, kita pergi ke sensing, lalu kita pilih kita pilih yang touching gitu. Untuk mensiasati agar mobil ini terus bergerak dari atas ke bawah dan muncul lagi di atas, kita akan membuat seperti domba tadi yang menggunakan garis finish gitu. Jadi ini kita membuat garis finish tiruan. Caranya sama dengan kita membuat sprite di paint atau di sketchnya langsung gitu. Kalau tadi domba itu berbentuk vertikal ke atas, kalau untuk mobil ini kita horizontal. Yang membedakan hanya size dan posisi penempatan si garis tersebut. Untuk si garis tadi kita meletakkannya di sumbu 0x dan di sumbu min 170y.
dengan ukuran ya 100 aja juga udah cukup sih. Agar file-file ini berjalan gitu, kita harus tetap menggunakan kode untuk di sprite ini gitu. Nah, pertama sama seperti mobil lain-lain juga, kita masukkan when this flag click, terus kita pilih looks dan kita hide gitu, kita sembunyiin. Setelah itu kita pilih lagi di event, kita pilih when backdrop switch to arena, lalu kita hide lagi yang ada di looks. Setelah itu kita bisa klik control dan mengambil yang wait gitu, yang 1 second gitu, karena tadi kan si hitung mundurnya itu 4 detik, jadi kita gunakan juga 4 second gitu, jadi wait for second gitu. Lalu dari itu kita close lagi agar kita pilih show agar sprite-nya itu muncul setelah 4 detik gitu. Dan untuk masih melanjut, kita akan pilih yang when backdrop switch to, kita pilih depan, lalu kita hide. Setelah itu juga kita pilih, kita copy aja langsung, kita duplicate, hanya diganti kalau tadi itu depan, kini kita ganti ke file gitu. Selanjutnya, karena tadi mobil hijau ini kan ke atas sendiri ya, jadi kita harus membuat garis atas sama seperti yang mobil merah dan mobil kuning. Langsung aja kita copy garis bawah, dengan garis bawah kita ganti aja menjadi garis atas, dan kita ubah garis atas ini yang tadi kalau di garis bawah itu min 170, kalau untuk garis atas ini kita jadikan positif, jadi sumbu Y-nya itu di 170 gitu. Kita copy juga kode-kode yang ada di garis bawah untuk diletakkan di finish line gitu. Kita copy aja, kita langsung copy, kita Ctrl C, lalu kita klik di finish line, kita Ctrl V, lalu kembali lagi ke finish, lalu kita copy lagi, dan seterusnya seperti itu. Sama dengan yang car 1, mobil 1, di car yang warna kuning ini, kalau di mobil yang warna kuning ini sama dengan yang 1 ya, kita hanya mengcopy saja dari car 1, kita paste di copy di mobil 2 gitu. Yang membedakan hanya di dan kita ganti juga touchingnya itu kan tadi masih di mouse pointer, sekarang kita ganti ke garis bawah, sama di mobil merah dan mobil kuning. Lalu kita tambahkan look di bawah if di mobil 1, lalu kita pilih hide, lalu setelah itu kita klik yang control yang wait, kita klik menjadi 0,5 second. Setelah itu kita pergi ke motion dan kita pilih go to X. Nah, kita kembali lagi ke operator, hampir sama dengan yang ada di atas. Kita pilih yang pick random, lalu kita ubah menjadi sama seperti yang di atas gitu. Jadi pick randomnya itu sumbu X nya itu menjadi min 196 to 196 gitu, dengan sumbu Y nya itu 197, dan kita langsung pergi ke looks dan kita pilih show untuk menampilkan mobil itu kembali gitu. Oke, setelah itu sama di mobil warna kuning atau car 2 itu sama dengan yang ada di car 1, jadi tinggal copy saja, kita duplicate aja gitu.
langsung aja kita coba dan ternyata bisa ya teman-teman. Namun mobil hijau ini belum banyak bergerak ya. Jadi harus kita perbaiki. Mobil hijau ini kita ganti menjadi di change Y by-nya itu kita ganti jadi 5 ya, agar mobil ini bergeraknya lebih lambat. Dan di mobil kuning kita jadikan dia lebih cepat gitu. Jadi kita ubah change Y by-nya jadi -10. Oke. Langsung aja kita coba lagi dan ya berhasil, alhamdulillah. Agar permainan ini terus berlanjut dengan seru, maka kita bisa menambahkan tombol try again ataupun tombol back gitu, agar si pemain ini apabila gagal dapat melanjutkan ke permainan mengulang permainan selanjutnya. Langsung aja kita menggunakan tombol try again dengan kita mengimpornya gitu ya. Kita upload dulu sprite-nya dan kita juga membuat tombol untuk back gitu. Nah, untuk itu kita bisa mengubah ukuran dari si tulisan atau tombol try again dan back ini ya. Untuk try again kita gunakan 30 dan back juga size-nya juga sama ya, 30 aja. Jadi nggak terlalu besar juga. Untuk pemposisian atau penempatan si tombol ini, untuk sumbu X di back ini kita letakkan di 70 dan sumbu Y-nya itu kita letakkan di -35. Sedangkan di tombol try again kita meletakkan tombolnya ini di sumbu X -170 dan tombol try again-nya itu kita meletakkan di sumbu Y -35. Hanya membedakan minusnya aja gitu ya. Oke. Nah, untuk agar si tombol try again dan back ini berguna atau bisa berfungsi gitu, kita harus masukkan kodenya ya kan. Sama seperti yang lain gitu, kita masukkan kode di event, lalu kita pilih yang when display click, lalu kita pilih deluxe dan kita hide, kita sembunyiin gitu untuk di saat bendera diklik gitu ya. Setelah itu juga kita bisa pilih when backdrop switch to, itu ada di event, kita pilih yang depan, lalu kita pilih deluxe lagi, kita pilih yang hide gitu. Nah, untuk di arena dan file ini kita bisa hanya duplicate aja gitu, karena di arena ini tombol try again dan back ini nggak berguna gitu, jadi di hide. Sedangkan untuk di file di backdrop file ini digunakan, jadi yang awalnya hide kita ganti dengan show gitu. Kita pilih deluxe, itu ada show. Oke. Setelah itu kita, karena tombol ini bakal berguna apabila kita mengkliknya, jadi kita tambahin dulu tadi event, kita tambahin when display this sprite click, kita pilih yang switch backdrop to arena gitu, agar apabila kita mengklik ini kita akan langsung kembali ke permainan gitu. Selanjutnya kita pergi ke looks, kita pilih yang hide. Selanjutnya karena di tombol back ini sama, maka kita copy aja semua. Kita copy yang ada di tombol try again, kita copy, kita pindahkan ke yang ada di back. Yang membedakannya itu hanya di when this sprite click, kan di bawahnya itu switch backdrop to arena. Kalau back ini karena langsung kembali ke depan, maka kita ganti ke depan gitu. Kita semuanya. Jadi langsung aja kita coba game ini. Nah, kan kalau kita berhasil melewati mobil-mobil ini, kita dapat poin gitu 10 ya. Skornya itu bisa langsung nambah tuh. Bisa dilihat sendiri. Nah, kalau misalkan kayak ini nih, nabrak nih, itu kan kita ada pilihan tuh di file, di backdrop file kita tuh ada pilihan try again atau back. Kalau kita milih try again, kita langsung bisa main gamenya tanpa kita menunggu hitung munduran atau kita mengklik start. Namun apabila kita nabrak mobilnya atau nyentuh mobil gitu, kita pilih back, maka kita akan kembali ke ke bagian depan di backdrop awal gitu, yang ada tombol startnya itu.
Oke, itu aja sih presentasi game domba-domba tersesat atau orang biasa bilang game domba menyeberang jalan dari kami kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun perilaku dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.